Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Nurin Ijati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kelas Psikologi Umum 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu di bab intelijensi. Yang pertama, pengertian intelijensi. Intelijensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, dan juga mengetahui caranya memproses sesuatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari intelijensi. Yang pertama, intelijensi itu tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus disimpulkan melalui beberapa tindakan hal yang nyata, yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Yang kedua, intelijensi tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama ada faktor bawaan. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan dan kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat jumpai di suatu kelas, ada anak yang bodoh, anak yang agak pintar, atau anak yang pintar sekali. Padahal mereka sama-sama menerima pelajaran yang sama, juga pelatihan yang sama. Selanjutnya yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk melakukan perbuatan itu. Dalam diri manusia juga terdapat dorongan dan motif yang mendorong seseorang untuk melakukan atau berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia itu dapat memberikan dorongan untuk melakukan yang lebih baik dan lebih giat lagi. Selanjutnya yang ketiga ada faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di sini dapat kita bedakan antara pembentukan yang direncanakan dan pembentukan yang tidak direncanakan. Contohnya untuk pembentukan yang direncanakan seperti dilakukan di sekolah, dan pembentukan yang tidak direncanakan seperti misalnya pengaruh dari alam sekitar. Selanjutnya ada faktor kematangan, di mana tiap organ tubuh dalam manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang, dan juga dapat mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak diherankan jika ada anak-anak yang belum mampu mengerjakan soal matematika di kelas 4 dasar, karena soal itu masih belum terlampau atau masih sukar bagi si anak tersebut, karena organ tubuh dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut. Dan faktor kematangan ini juga berhubungan erat dengan faktor umur. Selanjutnya ada faktor kebebasan, di mana manusia bisa bebas dalam memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Juga bebas memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari kelima faktor tadi, faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain. Jadi untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan dengan salah satu faktor saja. Sekian dari apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.